Di rumah Warni, suasana tegang saat Rita tiba. Dasar perempuan tak tahu malu. Apa yang kamu inginkan datang ke sini? Ucap Warni tajam. Rita mencoba menahan getaran. Saya ingin menjelaskan semuanya, Bu. Saya ingin hidup kembali dengan Anton. Konflik meletus saat Anton menolak bertanggung jawab. Ingin tahu kelanjutan cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa gunakan headset agar ceritanya lebih terdengar menyeramkan. Kembang Kantil. Dendamnya menghabisi semua keluarganya. Di tengah perbincangan serius di ruang tamu rumah yang megah, Warni, seorang wanita parubaya, dan Anton, anaknya, terlibat dalam percakapan yang tegang. Aku sudah dengar kabar bahwa Rita sudah kembali, Bu, ucap Anton, mengisap rokoknya dengan penuh ketegangan. Warni memandang keluar jendela, tatapannya kosong pada rumah kosong di sampingnya, tempat Rita dan Anton dulu memulai hidup bersama. Memori itu menyelinap masuk, mengingatkan Warni akan masa-masa itu yang sekarang terasa jauh dan pahit. Kenapa kau meminta mereka pisah, Bu? Aku tidak pernah mengerti, desak Anton dengan wajah penuh kebingungan. Warni menghela napas dalam-dalam, lalu menatap tajam ke arah anaknya. Ada alasan yang kau tidak tahu, Anton. Percayalah, ini demi kebaikanmu, ujarnya dengan keras. Anton menarik nafas panjang, mencoba memahami keputusan ibunya meskipun perasaannya campur aduk. Dia sangat mencintai Rita, tapi tekanan dari keluarga dan kabar miring yang dibawa ibunya membuatnya ragu. Di rumah sederhana tak jauh dari sana, Mayang, seorang wanita muda, memperhatikan kegiatan di rumah Warni dari balik jendela dengan sorot mata tajam. Hatinya berdebar-debar. Pikirannya terus-menerus terbebani dengan masa lalu yang kelam. Mei, bagaimana kabar keluarga mertuamu? Tanya seorang perempuan dari belakangnya, Rita, dengan wajah cemas. Mereka semua baik-baik saja. Rit, malam ini mereka akan mengadakan syukuran untuk pakdenya Anton, jawab Mayang sambil menatap Rita, khawatir akan keputusan yang akan diambilnya. Apakah kamu yakin, Rit, untuk datang ke sana? Tanya Mayang lagi setelah melihat Rita termenung. Rita menggongkuk montop. Yeme, aku ingin bertemu dengan Anton dan memperbaiki semuanya. Aku siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Mayang menghela nafas berat. Tahu betul bagaimana reaksi keluarga Anton terhadap Rita. Namun, dia mengerti juga bahwa Rita tidak bersalah atas semua yang terjadi. Rasa sakit yang terpendam. Malam itu tiba, di rumah Warni. Suasana penuh dengan senyum-senyum ceria namun tegang. Warni mencoba tersenyum, tapi matanya menunjukkan kegelisahan yang dalam. Dia tidak sabar menunggu apa yang akan terjadi saat Rita tiba. Rita sendiri tiba dengan penampilan yang memesona, mengenakan kebaya yang indah dengan hiasan manik-manik. Dia berusaha tersenyum, meskipun hatinya gelisah. Apakah kamu yakin, Rit? Tanya Mayang, mengamati Rita yang tampak berbeda malam itu. Yeme, aku sudah menurunkan derajatku untuk ini. Semoga kabar baik yang akan aku dapatkan, jawab Rita mantap. Warni memandang Rita dengan tatapan tajam ketika dia melangkah masuk. Dasar perempuan tak tahu malu. Apa yang kamu inginkan datang ke sini? Ucap Warni dengan nada tajam. Rita menelan ludah, mencoba menahan getaran di bibirnya. Saya ingin menjelaskan semuanya, Bu. Saya ingin hidup kembali dengan Anton, ucapnya dengan suara yang bergetar. Dan saya datang untuk meminta pertanggungjawaban Anton atas anak ini, tambah Rita. Tangannya menunjuk ke perutnya yang sudah membesar. Aku tidak memiliki istri lagi. Itu bukan anakku. Mintalah pertanggungjawaban pada mantanmu. Jangan di sini. Hardik Anton dengan keras.
Suasana semakin tegang. Suara gaduh pecah ketika dua saudara laki-laki Anton bangkit dari kursi mereka. "Mas Anton, inilah bukti keseriusanku. Ini adalah bukti tali kasih kita," ujar Rita sambil menyerahkan sebuah bungkusan berwarna coklat. Anton menatap tajam bungkusan itu sebelum dengan kasar meraih dan melemparkannya kembali ke arah Rita. "Pergi dari sini," hardiknya dengan amarah. Rita berbalik dan melangkah keluar. Hatinya hancur. Dia tahu bahwa konflik ini belum berakhir. Pencerahan yang tak terduga. Rita hampir sampai di pintu keluar saat tangan Murni, salah satu saudara perempuan Anton, menarik lengannya. "Ini barangmu yang tertinggal," ujar Murni sambil memberikan kembali bungkusan itu pada Rita. Rita menerima kembali bungkusan itu dengan perasaan campur aduk. Dia merasa ada yang tidak beres, sesuatu yang mencuat dari dalam bungkusan yang dibawa Rita. Ekspresi terkejut di wajah mereka menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar bukti cinta. Mayang merasakan hawa dingin malam yang menyeruak melalui kulitnya saat ia melangkah menjauh dari rumah Warni. Acara syukuran yang awalnya gaduh kini telah berakhir dengan sukacita, meskipun tatapan khawatir dari orang tua yang hadir masih terukir di benaknya. Wajah Mbah Malik yang tegang mengundang tanya dalam dirinya. "Semoga saja tidak ada masalah dengan Rita," gumamnya pelan kepada Abi, sahabatnya yang selalu penasaran. "Ada apa, Mbah? Kau terlihat khawatir," tanya Abi, mencoba memahami ekspresi Mbah Malik. Mbah Malik menghela nafas panjang, menyalakan rokok kreteknya dengan gerakan yang gemetar sedikit. "Sekar Pati," gumamnya lirih sambil menghembuskan asapnya ke angkasa. Abi mengangguk mengerti, meskipun belum sepenuhnya memahami arti dari kata-kata itu. "Apa itu, Mbah? Apa artinya, Sekar Pati?" tanyanya, mencoba menggali pengetahuan dari sang tetua. Mbah Malik menggeleng perlahan. "Aku belum bisa pastikan, Bei, tapi yang jelas, tidak baik menolak ketulusan seseorang, apalagi dengan kembang kantil di dalam bungkus itu. Itu adalah tanda tali tresno dalam pernikahan. Jadi, jika hal buruk terjadi, keluarga Warni bisa saja dalam masalah besar." Abi mengangguk, mencoba meresapi setiap kata yang keluar dari bibir Mbah Malik. "Kembang kantil, tali tresno, keluarga Warni, masalah besar," gumamnya pelan, mencoba mengaitkan setiap kata dengan gambaran yang ada dalam pikirannya. Mbah Malik menatap Abi dengan serius. "Jangan campur tangan, Bei. Ini bukan urusan kita," ujarnya tegas, berdiri untuk kembali ke rumahnya. Sementara itu, di rumah Mayang, kegelapan malam telah melingkupi desa kecil itu. Setelah membantu membersihkan dan mengatur acara syukuran, Mayang merasa lega namun juga lelah. Langkahnya terasa berat saat melintasi jalan berlumpur menuju rumahnya sendiri. Tiba-tiba, matanya tertuju pada rumah kosong milik keluarga Warni yang berdiri di tepi desa. Mayang menghentikan langkahnya sejenak, menatap bangunan itu dengan rasa tidak enak di hatinya. Keningnya berkerut ketika bayangan yang samar-samar terlihat di belakang rumah itu mulai menarik perhatiannya. Ia hampir saja melangkah mendekat untuk menyelidiki lebih lanjut ketika suara ribut dari arah lain membuyarkan pikirannya. Ia menghela napas, meyakinkan diri bahwa bayangan itu mungkin hanya salah satu pemuda desa yang sedang melintas. Mayang melanjutkan perjalanan pulang, melewati jalanan yang sepi dengan genangan air hujan yang belum kering. Hingga akhirnya, ia sampai di rumah kecilnya yang sederhana, di ujung desa yang jauh dari keramaian. Dalam kegelapan malam yang semakin mendalam, ia memanggil nama Rita beberapa kali, namun tidak ada jawaban. Dengan perasaan khawatir yang mulai menghantuinya, Mayang memutuskan untuk tidur tanpa menunggu Rita pulang. Entah pukul berapa malam itu, Mayang terbangun mendengar suara isak tangis lembut. Mendengar suara itu, ia segera bangkit dari tempat tidur tanpa ragu-ragu. "Rit, kamu dari mana?" tanyanya pelan,
mengarahkan langkah ke ruang tamu. Rita, dengan rambut terurai dan wajah pucat, duduk bersila di sofa dengan tatapan kosong. "Saya minta maaf, Mei, jika selama ini saya merepotkanmu," ucapnya dengan suara tercekat oleh tangis. Mayang menghampiri Rita, duduk di sampingnya dengan penuh perhatian. "Tidak apa-apa, Rit. Istirahat. Kamu butuh istirahat yang cukup, terutama sedang hamil besar seperti ini," ujarnya lembut. Namun Rita menolak. "Saya harus pulang malam ini juga," kata Rita tegas. Suaranya terdengar rapuh. Mayang menggeleng, mencoba meyakinkan Rita untuk tinggal. "Tapi sudah larut malam, Rit. Nanti pagi-pagi aku antar pulang," ajaknya dengan lembut. Rita diam sejenak. Matanya menatap kembang kantil yang dipegangnya erat-erat. Setelah beberapa saat berlalu tanpa jawaban, Rita akhirnya bangkit dari tempat duduknya dan menghadap Mayang dengan tatapan yang tajam. "Sudah, tidak usah memaksa. Ini urusan saya," kata Rita dengan suara tegar, lalu pergi tanpa menjelaskan lebih lanjut. Mayang terdiam sejenak, mencoba memahami keputusan Rita. Namun rasa khawatir mulai menggerogoti pikirannya. Ia memutuskan untuk mencari Rita di sekitar rumahnya, namun tak menemukan jejaknya. Akhirnya, dengan hati yang gelisah, Mayang memilih untuk tidur lagi, meninggalkan pintu rumahnya terbuka dengan harapan Rita akan kembali. Namun, suara tangisan yang samar-samar di malam itu mengganggu tidurnya. Mayang terbangun, melangkah keluar rumah dengan hati yang gelisah. "Rita, kamu ada di mana?" panggilnya pelan. Di tengah kegelapan malam yang menyelimuti desa kecil itu, suara langkah kaki yang terhuyung-huyung menghampiri Mayang dari kejauhan. Ia segera mengenali sosok Rita yang berjalan dengan langkah gemetar, menangis sejadi-jadinya. Tanpa ragu, Mayang menghampiri Rita dan menuntunnya ke rumah sederhana miliknya. Sampai di rumah, kelelahan yang menumpuk membuat Mayang segera terlelap begitu menyentuh tempat tidur. Namun, bayang-bayang kekhawatiran masih melayang-layang di benaknya. Kembang kantil part 2 meninggalnya Rita dan misteri yang mengikutinya. Aku terbangun di malam yang sunyi, menggigit bibir saat mendengar suara langkah kaki di luar jendela. Mayang, istriku, masih terlelap di sampingku. Namun, perasaan gelisah memaksaku bangkit dari tempat tidur. Rumah terasa hening, tetapi ada sesuatu yang mengganggu. Aku merasa seperti ada yang mengawasi. Langkah kaki itu semakin dekat, menyulut kecemasan di dadaku. Aku berani duduk, mencoba meredakan ketegangan dengan menyalakan lampu kecil di samping tempat tidur. Tetapi, ketika jari-jariku hampir menyentuh saklar, suara itu menghilang. Aku menghela nafas lega, percaya bahwa mungkin hanya imajinasiku yang liar. Tetapi, sejak kejadian itu, rasa was-was tak pernah meninggalkanku. Mayang, seorang ibu rumah tangga yang tangguh namun penuh ketakutan terhadap sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dia selalu tegar di hadapan anak-anak dan tetangga, tetapi malam-malam seperti ini, dia merasa rapuh. Abi, suaminya, seorang pekerja keras yang mencoba mempertahankan ketenangan keluarganya meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Dia merasa harus melindungi Mayang dan anak-anak mereka dari apapun yang mengancam. Anton, tetangga mereka, yang selalu terlihat tenang dan bijaksana. Namun, wajahnya kini dipenuhi dengan ketakutan yang sulit dia sembunyikan. Atmosfer yang mencekam. Suasana rumah Warni yang sunyi terasa semakin mencekam setelah kepergian pembantu dan keluarga. Saya merasa ada yang mengintai di sudut-sudut gelap, menanti kesempatan untuk mengganggu ketenangan kami. Rumah Rita, dengan sejarahnya yang kelam, menjadi fokus utama ketegangan kami. Setiap sudutnya terasa terawat, tetapi ada sesuatu yang tidak enak di udara. Mungkin itu hanya bayangan, tetapi bayangan itu cukup untuk menghantui pikiran kami.
Ketegangan antara kami bertambah ketika kabar kematian Rita tersebar di desa. Mayang merasa terhubung dengan peristiwa itu, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Abi mulai meragukan kewarasan dirinya sendiri, sementara Anton menunjukkan ketakutannya dengan cara yang tidak biasa. Di balik kepalsuan wajah-wajah yang kami tunjukkan, ada perasaan-perasaan yang terpendam. Ketakutan akan yang tak diketahui memisahkan kami dari kenyamanan sehari-hari. Kematian Rita membawa rahasia yang tersembunyi di baliknya. Mayang dan Abi menemukan diri mereka terjebak dalam jaringan kebohongan dan intrik yang mereka tidak pernah bayangkan sebelumnya. Ketika mereka menggali lebih dalam, mereka menemukan hubungan antara Rita dan fenomena supranatural yang mengancam seluruh desa. Mbah Malik, seorang tetua yang bijaksana, membawa mereka pada pengertian baru tentang kembang kantil yang ditemukan di tangan Rita. Ini bukan sekadar kecelakaan tragis. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin tidak bisa dihentikan. Puncak cerita terjadi ketika kebenaran tentang kematian Rita terungkap. Tapi, bukannya menenangkan kami, itu malah memperdalam ketakutan dan kepanikan. Apakah kami mampu bertahan melawan kekuatan yang tak terlihat yang mengancam untuk menghancurkan semua yang kami cintai? Resolusi tidak hanya tentang menemukan jawaban, tetapi juga tentang bertahan hidup melalui kegelapan yang tak terbayangkan. Kami belajar bahwa kekuatan sejati ada dalam kebersamaan dan keberanian untuk menghadapi ketakutan kami sendiri. Abi duduk tegang di depan Mbah Malik. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan tentang apa yang harus dilakukannya dengan kembang kantil itu. Sementara itu, aroma kretek Mbah Malik dan semerbak kopi yang diberikan istrinya membuat suasana di ruangan itu semakin tegang. "Mas Abi, kau harus memahami betapa pentingnya misi ini," kata Mbah Malik dengan suara seraknya. "Rita membutuhkan bantuan kita untuk menyelesaikan urusannya dengan Anton. Kembang kantil ini adalah kunci untuk kedamaian arwahnya." Abi mengangguk perlahan, mencoba menenangkan diri. Dia tahu bahwa menghadapi Anton dan ibu mertuanya tidak akan mudah, terutama setelah kematian tragis Rita. "Saya takut, Mbah," ucap Abi dengan suara gemetar. "Anton pasti marah besar jika saya memberikannya ini." Ibunya bahkan lebih tidak suka pada Rita. Mbah Malik menggila nafas. "Itu adalah risiko yang harus kita ambil. Kita tidak boleh mengabaikan permintaan Rita. Kau harus bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan." Abi merasa perutnya mual, tetapi dia tahu tidak ada jalan lain. Dia harus menyelesaikan urusan ini, tidak hanya untuk Rita tetapi juga untuk kedamaian keluarganya sendiri. Setelah beberapa saat berdiskusi dengan Mbah Malik, Abi akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Anton. Dia merasa tegang saat berjalan menuju sana. Setiap langkah terasa seperti menapaki medan yang tidak pasti. Sesampainya di rumah Anton, Abi berdiri di depan pintu dengan kembang kantil di tangannya. Dia menelan ludah, mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Dengan gemetar, dia mengetuk pintu. Pintu terbuka dengan pelan, dan di sana, Ibu Anton tersenyum sinis melihat Abi berdiri di depannya. "Apa yang kau inginkan?" tanyanya dengan suara tajam. Abi menelan ludah, mencoba menjaga ketenangan. "Ini untukmu," katanya sambil mengulurkan kembang kantil. Ibu Anton mengerutkan kening, memandang kembang kantil dengan tatapan tajam. "Apa ini? Apa maksudmu membawa bunga-bunga ini ke sini?" desaknya dengan suara meninggi. Tetapi sebelum Abi bisa menjawab, Anton muncul dari dalam rumah. Wajahnya memerah marah begitu melihat Abi dan kembang kantil di tangannya. "Apa yang kau lakukan di sini?" teriak Anton. Langkah-langkahnya mendekat dengan langkah cepat. Abi menelan ludah lagi, merasa seperti tidak bisa bernafas. Dia harus menjelaskan segalanya kepada Anton, harus membuatnya mengerti bahwa ini adalah permintaan terakhir Rita. "Anton, ini untukmu,"
kata Abi dengan suara gemetar, menyerahkan kembang kantil padanya. Ini adalah permintaan terakhir Rita sebelum dia pergi. Dia meminta agar kau menerimanya dengan hati terbuka. Anton menatap Abi dengan tatapan bingung, kemudian menatap kembang kantil di tangannya. Sejenak, dia terdiam, seolah merenungkan apa yang harus dilakukannya. Di saat-saat tegang itu, tiba-tiba terdengar suara bisikan lembut di telinga Anton. "Terima, Anton. Ini untuk kedamaian kami," kata suara itu dengan lembut, tapi cukup jelas terdengar. Anton mengangguk perlahan, kemudian memandang Abi dengan mata yang penuh dengan emosi. "Terima kasih, Abi," katanya dengan suara rendah. "Aku akan menerima ini untuk Rita." Abi merasa lega, mengetahui bahwa misinya selesai dengan baik. Dia merasa lega, meskipun hatinya masih berdebar keras. Kembang Kantil Part 3. Aku duduk termenung di ruang tamu Mbah Malik. Wajahku penuh dengan kekhawatiran yang tak terelakkan. Hari ini, semuanya terasa begitu kacau. Kisah tentang Rita, Anton, dan keluarga Warni terus membelit pikiranku. Mbah Malik duduk di sampingku, merokok dengan pikiran yang dalam. Sorot matanya yang bijaksana menangkap kegelisahan dalam diriku. "Apa yang harus aku lakukan, Mbah?" gumamku, lebih kepada diriku sendiri daripada kepada Mbah Malik. Mbah Malik memandangku dengan penuh pemahaman. "Kau sudah melakukan yang sepatutnya, Bei. Kita hanya bisa menunggu sekarang. Besok, kita akan melihat bagaimana reaksi Anton dan keluarganya." Aku mengangguk perlahan, meskipun hatiku masih dipenuhi dengan keraguan. Setelah semua yang terjadi hari ini, rasanya sulit untuk tidak terpengaruh oleh ketegangan di antara keluarga-keluarga ini. Aku mencoba mengingat pesan Rita, dan bagaimana aku telah terjebak dalam dunianya yang tragis. Sore itu, setelah perasaanku mereda sedikit, aku memutuskan untuk melaksanakan niatku. Aku harus menyelesaikan ini untuk kebaikan semua pihak. Aku mengatur diri dan berangkat ke rumah Anton. Rumah Anton terlihat sepi ketika aku tiba. Wajahnya yang tegang menyambut kedatanganku, meskipun ada keramahan yang dipaksakan dalam sapaannya. Sejak kematian Rita, hubungan kami menjadi tegang. Namun, aku harus melanjutkan. "Apa yang bisa aku bantu, Mas?" tanya Anton dengan nada yang sedikit kaku. "Aku ada urusan denganmu, Ton," jawabku, mencoba tetap tenang meski tegang. Anton mengizinkanku masuk. Di dalam, Warni, ibunya, ikut duduk di ruang tamu. Tatapan mereka penuh skeptis saat aku menjelaskan maksud kedatanganku. Aku merasa keraguan-raguan merebak di udara. Setelah menjelaskan semuanya dengan hati-hati, hening tercipta. Namun, ketenangan itu hanya sebentar. Anton melepaskan komentar pedasnya, mengesampingkan segala yang aku sampaikan. "Kau bermimpi atau menghayal, Mas?" ujarnya, suaranya penuh ketidaksabaran. Aku terdiam sejenak, menatap Anton dengan penuh penyesalan. "Maksudku, bagaimana kita menangani pesan Rita untukmu dan keluargamu, Ton? Meskipun kalian tidak percaya, itu bukan masalahku. Tapi aku meminta kalian menerima ini sebagai pesan terakhir dari Rita," jelasku dengan tegas, sambil menyerahkan bungkusan hitam itu. Warni yang diam sebelumnya ikut bersuara. "Kami tidak perlu cerita-cerita semacam ini, Mas. Apalagi Anton," katanya dengan nada yang tajam. Aku merasa sedikit tertohok, namun aku tahu aku harus tetap tenang. "Maafkan saya jika ini membuatmu tidak nyaman, Bu. Tapi ini adalah hal yang harus aku lakukan," jawabku dengan mantap. Warni terdiam, mencoba menenangkan suasana. Namun, Anton masih mempertahankan sikap skeptisnya. "Orang yang sudah mati tidak akan hidup lagi. Aku tidak menganggap Rita itu istriku lagi," katanya,
Suaranya keras. Sudahlah, Tung. Biarkan dia. Intervensi Warni, mencoba meredakan ketegangan. Setelah diskusi yang panjang, aku merasa lega meninggalkan rumah Anton. Aku tidak ingin menambah kerumitan dengan bertengkar. Meskipun bungkusanku ditolak, aku harus menerimanya kembali. Ini adalah tugas yang harus diselesaikan. Perjalanan pulang ke rumah Mbah Malik berat di hati. Aku merasa seperti ada beban besar yang kembali menekanku. Namun, aku tahu aku harus sabar. Ini semua adalah bagian dari perjalanan yang aku pilih. Tiba di rumah Mbah Malik, aku segera bercerita tentang semua yang terjadi. Mbah Malik mendengarkan dengan cermat, kadang-kadang mengangguk atau mengernyitkan keningnya dalam pemikiran. Setelah aku selesai bercerita, Mbah Malik mengambil waktu untuk memikirkannya. Kita hanya bisa menunggu sekarang. Bi, tugasmu sudah selesai. Apakah Anton dan keluarganya menerima atau tidak? Itu terserah mereka. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi, ujarnya, mencoba memberi penghiburan. Aku mengangguk, meski hatiku masih tidak tenang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan itu. Sesaat kemudian, suara sepeda motor berhenti di depan rumah Mbah Malik. Aku dan Mbah Malik menoleh ke arah suara itu. Seorang lelaki turun dari motor dengan langkah cepat menuju rumah. Bi, Abi, jangan campur tangan dengan urusan keluargaku lagi. Kamu bukan bagian dari keluargaku. Jadi jangan ikut campur, hardiknya dengan penuh amarah. Mbah Malik mencoba menengahi. Sabarlah, Maret. Abi hanya ingin mengingatkan Anton. Kita harus bersyukur ada yang mau mengingatkan. Ini bukan hal sepele. Maret, kakak Warni dan Anton masih memandangku tajam. Jangan lagi kau ceritakan hal-hal semacam itu pada Anton, katanya dengan keras sebelum akhirnya pergi. Aku merasa tertunduk, namun aku tahu lebih baik untuk tetap diam. Aku tidak ingin memperburuk hubungan yang sudah rapuh, terutama dengan keluarga yang sangat dihormati di desa. Bi, pulanglah dulu. Jangan ambil hati dengan omongan Maret. Sedikit lagi, dia akan merasakan konsekuensi dari kata-katanya yang sombong, ujar Mbah Malik, mencoba menenangkan diriku. Aku mengangguk, merasa lega dengan dukungan dari Mbah Malik. Apa yang Mbah katakan bukanlah main-main. Aku pernah melihat sendiri bagaimana orang-orang datang meminta bantuan padanya. Itu memberiku sedikit ketenangan. Sesampainya di rumah, aku merasa lega bisa bersantai sejenak sebelum malam tiba. 3 hari terakhir terasa begitu berat, terutama dengan suasana desa yang sepi dan angker setelah kematian Rita. Namun, keluarga Warni sepertinya tidak terpengaruh dengan suasana tersebut. Mirna, kakak Anton, tampak berjalan di sekitar halaman rumah Rita. Sepi dan sunyi, itu memberinya kesempatan untuk merenungkan keadaan. Aku melihatnya dari kejauhan, memperhatikan langkah-langkahnya yang hati-hati. Semakin dia masuk ke dalam rumah, tempat di mana Rita mengakhiri hidupnya, aku terdiam sejenak di depan rumah besar Pak Demardi. Hembusan angin malam berdesir lewat, menerobos setiap serat baju panjangku. Ketika aku memasuki ruang tamu, gelap yang menyelimuti menambah ketegangan yang sudah menggelayuti hatiku sejak tadi. Ada orang di rumah? Gumamku pelan. Namun, hanya keheningan yang menjawab. Aku menatap sekeliling, mencoba menemukan petunjuk apapun tentang kehadiran Rita, adik iparku yang telah tiada. Langkahku terdengar berat di lantai kayu yang berderit, memecah keheningan. Pintu menuju ke koridor gelap terbuka di hadapanku, menampilkan bayangan-bayangan menyeramkan yang tercipta oleh lampu remang-remang. Aku mendekati pintu itu dengan hati-hati. Perasaanku semakin tidak menentu. Namun, sebelum aku bisa melangkah lebih jauh, aku mendengar suara langkah kaki ringan di belakangku. Aku berbalik cepat.
namun tak ada siapapun di sana. "Hello, siapa di sana?" panggilku dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, kecuali suara angin yang mengelus jendela. Aku berusaha menenangkan diri, meyakinkan bahwa ini hanyalah rumah besar yang mungkin berisik karena angin malam. Namun, ketegangan terasa semakin nyata saat aku melangkah lebih dalam ke dalam koridor. Suasana di dalam begitu gelap, hampir terasa seperti memasuki labirin yang mengarah ke kegelapan jiwa sendiri. Tiba-tiba, aku merasakan hadirnya aroma kembang melati yang kuat. Aku mengendus udara, mencoba mencari asal bau tersebut. Namun, semakin aku mendekati pintu dapur yang tertutup, semakin kuat aroma itu menyergap indera penciumanku. Ketika aku sampai di ambang pintu dapur, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda. Aku merasakan ada kehadiran di sana. Sesuatu yang tidak dapat dilihat mata namun terasa sangat kuat keberadaannya. "Apa yang terjadi di sini?" bisikku pelan. Tangan gemetar saat aku meraih gagang pintu. Dengan perlahan, aku membuka pintu itu dan di hadapanku, sosok perempuan berdiri di tengah dapur, membelakangi ruang tamu. Aku menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian untuk bertanya. "Siapa kamu?" tanyaku ragu, suara bergetar. Sosok itu tidak menjawab, hanya diam dengan punggung yang tegak. Aku berjalan mendekat. Perasaanku campur aduk antara rasa penasaran dan ketakutan yang membuncah. Aroma kembang melati semakin kuat, menusuk-nusuk indera penciumanku. "Mbak," panggilku lagi, kali ini lebih keras. Namun, tak ada respons. Sosok itu masih berdiri diam, seolah menunggu sesuatu. Aku melangkah lebih dekat lagi, hatiku berdebar kencang di dada. Ketika aku hampir menyentuhnya, tiba-tiba sosok itu berbalik. Wajahnya tertutup bayangan, membuatku sulit melihat dengan jelas. Namun, aku merasa ada yang tidak beres dengan penampilannya. Gaun panjang berwarna coklat muda yang dikenakannya terlihat seperti jubah kuno, dan rambut panjangnya mengalir ke bawah dengan gerakan yang tidak wajar. Kulitnya pucat, dan matanya memancarkan cahaya yang aneh. Aku membatin, mencoba memahami apa yang sedang terjadi di hadapanku. Saya harus pergi," ucapku ragu-ragu, namun kaki ini terasa berat untuk melangkah mundur. Aku terpaku di tempat, mati-matian menahan desakan hati yang berkata untuk tetap berdiri di sana. Tiba-tiba, sosok itu mulai bergerak. Langkahnya terdengar hening di lantai kayu, seolah berjalan menuju sesuatu yang tak terlihat di kegelapan. "Apa yang sedang terjadi di sini?" bisikku, hampir tak berani mengganggu keheningan yang mencekam. Sosok itu berhenti di ambang pintu belakang, berdiri tegak dan menatap tajam ke arah pintu. Aku tak berani menghampiri, tetapi mataku terpaku pada pemandangan yang ada di depan mata. Tanpa peringatan, sosok itu tiba-tiba berbalik dan menatapku. Mata kami bertemu, dan aku terperangah melihat apa yang ada di hadapanku. Wajah itu adalah wajah Rita, adik iparku yang telah meninggal beberapa bulan yang lalu. "Tidak mungkin," bisikku terbata. Lidahku terasa keluh tak bisa mengeluarkan suara lebih keras. Rita tersenyum, senyum yang tidak ada pada manusia biasa. Senyumnya begitu menyeringai, seolah menawarkan sesuatu yang mengerikan di baliknya. Aku terpaku di tempat, tak bisa bergerak atau bicara. Hanya ada kebingungan dan kepanikan yang mengalir begitu deras di dalam diriku. Tiba-tiba, pintu rumah itu terbuka dengan keras. Pemilik rumah keluar, tampak bingung mencari-cari sumber suara yang tak wajar. Namun, matanya tidak melihat Rita yang berdiri di depannya. Pada saat yang bersamaan, Rita menoleh ke arahku. Senyumnya kian melebar, seolah menikmati ketidakpercayaan dan kepanikan yang melanda diriku. Dengan cepat, pintu itu tertutup kembali dengan keras. Dan dari dalam, terdengar jeritan panjang yang menusuk hati.
Aku lari secepat mungkin dari rumah itu, tidak lagi peduli dengan apapun selain keinginan untuk meninggalkan kegelapan dan kengerian yang baru saja kurasakan. Nafasku terengah-engah saat aku mencapai daerah pemukiman. Hentikan langkahku di persimpangan jalan. Aku memandang ke arah rumahku yang terlihat di kejauhan. Ada rasa lega ketika aku melihat cahaya lampu di halaman rumah. Tiba-tiba, aku mendengar suara mesin motor mendekat. Aku mengangkat kepala, menemukan Abi dan Mayang, sepasang suami istri yang aku kenal dari kampung. "Mbak Mirna, kamu di sini?" tanya Mayang. Wajahnya terlihat terkejut melihatku di sana. Aku dari rumah Pak Demardi. Kataku ragu-ragu, mencoba menjelaskan apa yang baru saja kualami. Mayang tampak penasaran. "Benarkah? Kamu yakin yang kamu temui itu arwah Rita?" Aku mengangguk, masih terguncang dengan apa yang baru saja kualami. "Ya, aku yakin. Aku melihatnya di sana." Abi mengintervensi dengan serius. "Kita harus pergi ke rumah Mbah Malik sekarang juga. Ini sangat penting." Kami bergegas naik ke motor mereka, meluncur menuju rumah Mbah Malik dengan kekhawatiran yang terbayang-bayang di hati kami. Sesampainya di rumah Mbah Malik, kami disambut dengan tatapan serius dari tuan rumah yang sudah tua. Abi dengan tergesa-gesa menceritakan kejadian yang baru saja kami alami. "Mbah Malik menganggap pelan wajahnya tegang. Ini sudah dimulai, tidak bisa dihentikan lagi," gumamnya pelan, namun cukup keras untuk didengar oleh kami. "Maaf, Mbah, apa yang dimulai?" tanya Mayang, mencoba mencari kejelasan di tengah kegelapan yang semakin mengintai. Mbah Malik menatapku tajam, seakan meneliti ke dalam jiwaku. "Ini tentang kemampuan istimewa keluargamu, Mirna. Kemampuan yang seharusnya tidak pernah terbangkitkan." "Kemampuan istimewa?" ulangku bingung, tidak mengerti apa yang dimaksud Mbah Malik. Mbah Malik menghela nafas panjang. "Kamu adalah keturunan dari sebuah garis keturunan yang memiliki hubungan khusus dengan dunia yang tak kasat mata. Dan kemarin malam, dengan menyentuh keberadaan Rita, kamu telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup." Aku menatap Mbah Malik dengan mata terbelalak. "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" Mbah Malik menggenggam tanganku dengan lembut. "Kamu harus belajar mengendalikan kemampuan ini, Mirna. Itu satu-satunya cara untuk melindungi dirimu dan orang-orang di sekitarmu." Kami duduk berkeliling di ruang tamu Mbah Malik, berdiskusi panjang tentang apa yang akan dilakukan selanjutnya. Dalam hatiku, ada rasa ketakutan namun juga rasa penasaran yang menggelora untuk memahami lebih dalam tentang kemampuan yang seharusnya terkunci di dalam diriku. Hari-hari berikutnya berlalu dengan penuh kekhawatiran. Aku menghabiskan banyak waktu bersama Mbah Malik, belajar tentang warisan keluargaku dan cara-cara untuk mengendalikan kemampuan istimewa ini. Namun, di balik semua itu, ada kekhawatiran yang tak terucapkan. Apakah aku bisa benar-benar mengendalikan kekuatan ini? Dan apa konsekuensi dari membuka pintu ini? Aku duduk termangu di ruang keluarga yang sunyi. Mata masih terasa berat setelah seharian penuh di kantor. Pikiranku terus melayang pada kejadian aneh yang baru saja kami alami bersama Mirna, kakak perempuanku yang selalu memiliki kedekatan dengan hal-hal gaib. Rumah besar kami, warisan keluarga sejak lama, sering menjadi saksi bisu kejadian-kejadian yang tak masuk akal. Namun, apa yang terjadi malam itu jauh melampaui semua yang pernah kami alami. Suara langkah kaki Anton memecah keheningan. Adikku yang selalu skeptis terhadap dunia gaib itu tampak terkejut melihat ekspresi tegang di wajah Mirna. "Mirna, ada apa?" tanyaku, mencoba meraih perhatiannya. Namun, Mirna terdiam. Matanya terpaku pada sebuah rumah kosong di seberang jalan, di mana cahaya lampu jalan kadang-kadang memunculkan bayangan seseorang yang duduk di kursi kayu. "Apa yang kau lihat, Mir?"
Tanyaku dengan suara bergetar, mencoba memecah keheningan. Rito, gumomnyo pelen, saaronyo gemetor. Anton mengangguk, mencoba memahami apa yang kakaknya rasakan. Namun, rasa ketidakpercayaan mulai menguasai dirinya saat Mirna melanjutkan. Bojemu, ton. Rita kae lagi lingguhan karo gendong anake. Istrimu, ton. Itu Rita lagi duduk sambil gendong anak. Serunya gemetar. Namun, saat Anton mencoba memfokuskan pandangannya, dia tidak melihat apapun selain kegelapan yang menyelimuti rumah kosong itu. Ketika Mirna tiba-tiba berseru dalam takbir keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anton terkejut. Dia segera menarik lengan Mirna, membawanya masuk ke dalam rumah, dan menutup pintu dengan keras. Mirna, apa yang terjadi? Kenapa kau seperti ini? Serunya, mencoba menenangkan kakaknya. Pak de Mardi, ton. Pak de Mardi. Desis Mirna, bibirnya bergetar ketika dia berbicara. Mbak, Pak de Mardi kenopo? Kenapa? Mbak? Tanya Anton dengan heran. Pak de digantung neng omah kae mau. Pak de digantung di rumah itu tadi. Jawab Mirna, suaranya gemetar. Anton menggeleng, masih ragu dengan apa yang dikatakan kakaknya. Namun, ketidakpastian ini tidak menghalangi langkahnya untuk keluar dan mendekati rumah yang Mirna tunjuk dengan langkah mantap. Sementara Mirna masih gemetar karena ketakutannya, tidak bisa menahan Anton yang semakin mendekat. Dia berlari mengejarnya, berteriak di halaman rumah bekas itu. Tetapi Anton tetap maju sampai berhenti tepat di depan rumah, menantang. Rito, jajalo. Nek vojninya dulu. Žarko matni Pak de Mardi. Rito, keluarlah. Kalau berani keluar. Katanya kamu membunuh Pak de Mardi. Teriak Anton Sanji. Awalnya, Mirna tidak melihat apapun yang mencurigakan. Namun, beberapa saat kemudian, dia terpaku ketika melihat sosok perempuan berpakaian pengantin berdiri tepat di belakang Anton. Hatinya berdegup kencang, ingin berteriak, tapi bibirnya seperti terkunci. Dia hanya bisa pasrah dalam ketakutan, menyaksikan sosok Rita mendekati Anton dengan langkah yang lambat. Yang lebih aneh, ketika sosok Rita sudah berdiri di samping Anton, dia tidak melakukan apapun. Dia hanya berdiri diam, dengan tatapan yang sedih saat Anton meninggalkan rumah itu. Mirna dan Anton kembali masuk ke dalam rumah. Saat mereka duduk di ruang tamu, mereka dihadapkan dengan pertanyaan tak terduga dari ibu mereka yang baru pulang. Pripan buk, Pak de sakit nopo? Tanya Anton pada ibunya. Jar tibo neng kamar mandi terus semaput. Tapi iki mau terus digo neng rumah sakit. Jawab Warni setelah duduk di sofa. Bariki ibuk arep neng rumah sakit. Kaloro arep melu opo yogo oma. Sambungnya. Keduanya menggeleng. Mirna menolak ikut karena takut menghadapi pengalaman mengerikan lagi. Keheningan malam itu memaksa mereka untuk mengakhiri hari dengan berbaring di kamar masing-masing. Bagi Mirna, semua kejadian yang dialaminya seperti pertanda buruk. Apalagi kali ini, dia harus berurusan langsung dengan hal gaib yang melibatkan keluarganya. Terutama arwah Rita yang tiba-tiba muncul di rumah warisan keluarga kami. Terlalu lelah untuk terus memikirkan hal-hal yang tak masuk akal. Mirna akhirnya memilih untuk memejamkan mata dan berharap semuanya hanya mimpi buruk. Kembang Kantil Part 4. Perburuan arwah di malam yang gelap. Mirna dan Anton berjalan menuju rumah Mbah Malik setelah pengalaman mengerikan dengan arwah Pak de Mardi. Mbah Malik dikenal sebagai sosok yang memiliki pengetahuan luas tentang dunia spiritual dan paranormal di desa mereka. Saat tiba di rumah Mbah Malik, mereka disambut dengan ramah di teras yang teduh oleh sejumlah pohon besar. Mbah Malik duduk di kursi goyang kayu sambil menyesap secangkir kopi hitam. "Mari duduk, Nak Mirna, Nak Anton," sapa Mbah Malik dengan suara lembutnya yang penuh kebijaksanaan.
Mirna langsung merasa lega melihat wajah tenang Mbah Malik. "Mbah, ada yang aneh dengan Pak Demardi. Tubuhnya berwarna biru seperti Rita yang dulu." Mbah Malik mengangguk perlahan, tidak terkejut dengan pengakuan Mirna. "Itu bukanlah kebetulan. Warna biru dan aroma kembang yang kalian rasakan adalah tanda-tanda kehadiran Sekarpati." "Sekarpati?" Tanya Anton menggerakkan keningnya. Mbah Malik menatap Anton dengan serius. Sekarpati adalah entitas gaib yang memiliki kemampuan untuk menghentikan saat-saat hidupnya setelah targetnya mati. Rita mungkin saja telah menjadi medium untuknya. Anton terdiam, mencerna informasi yang baru saja didengarnya. "Apa yang harus kami lakukan, Mbah?" Mbah Malik berpikir sejenak sebelum menjawab. "Kalian harus waspada dan tidak boleh mengganggu roh Rita lebih lanjut. Namun, jika kalian merasa terganggu atau ada tanda-tanda kehadiran Sekarpati, segera cari bantuan." Di malam hari, Mirna duduk sendirian di ruang tamu. Suasana sunyi diperdengarkan oleh gemuruh angin yang memukul jendela. Seketika, dia mencium aroma harum kembang kantil yang menyeruak di udara. Mirna menggelengkan kepalanya, mencoba mengabaikan perasaan takut yang merambat di benaknya. Terima kasih telah menonton. Like and subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Siapkan diri kalian untuk kisah yang lebih gelap dan menyeramkan di episode berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.